Selanjutnya, mari kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu, yakni sesi sharing session. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Ella S. Prihatini, dan menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa, yakni Profesor Dr. Trina Ekawati Talei, Ibu Dr. Diana Vandawelia MSI, dan Ibu Prasanti Widiasi Sali ST MT PhD. Kepada Ibu Ella selaku moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Mohon Profesor Trina, Dr. Diana, dan Dr. Asih. Tepuk tangan dong Ibu Bapak. Yeay, silakan, monggo-monggo. Nanti kita akan mulai dengan Prof. Trina dulu mungkin ya. Monggo-monggo. Oke. Terima kasih sudah memberikan waktu dan insight-nya untuk hari ini. Kita akan coba dengarkan. Tapi sebelumnya saya mungkin harus bacakan CV-nya, mungkin singkat ya Prof ya. Pembicara pertama kita hari ini adalah Prof. Trina Ekawati Talei, dan beliau adalah guru besar di FMIPA Unstrat di Manado, dan pendidikan terakhir diselesaikan di tahun 2020 ya Prof ya. Matanya 2010, maaf, kesalahan mata. Dan begitu banyak penghargaan yang sudah diraih oleh Prof. Trina, dan yang terakhir dari 2023-2024 ini adalah World's Top 2% Scientist dari Indonesia. Keren! Dan peringkat Sintanya nasional nomor 20 per 25 November. Sangar. Oke, tanpa perlu banyak berbasa-basi lagi, kita punya 20 menit untuk mendengarkan presentasi dari Prof. Trina. Boleh ke podium atau di sini juga nggak apa-apa. Nanti slide-nya bisa ditukar dengan ini, Prof. Tinggal diklik kanan saja. Yang ini, ganti ya. Mau di sini atau di sana? Oke, monggo, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ella, terima kasih Ibu Hera, Ibu Ruri, Profesor Juanita, Profesor Lena. Terima kasih juga teman-teman sudah ada di sini. Tadi Ibu Lena bilang, Ibu Lena pemalu ya. Saya juga sama pemalu. I'm a shy person actually. Tetapi karena saya diminta dan I have to talk, jadi saya diminta untuk membawakan materi tentang membangun karir akademik dengan konsistensi, persistensi, dan dedikasi, which is itu yang sebetulnya yang saya lakukan sampai bagaimana sampai bisa pada tahap ini. Next slide please. Boleh. Karena saya juga harus punya contekan di sini ya. Jadi ini awal karir saya gitu ya. Ketika saya ikut prajabatan sebagai dosen di Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran. Jadi sebelum saya pindah, before I move to Samratulangi University, actually saya merupakan staf pengajar di Padjadjaran University selama 7 tahun di Faculty of Medicine. Jadi sebenarnya saya lari-lari juga sih sebelum sampai akhirnya bermuara di Samratulangi University. Di sana kemudian saya selama 20 tahun. Itu saya yang paling kanan gitu ya. Yang paling kanan itu. Jadi ini saya mau lihat wanita-wanita gagah gitu ya pakai pakaian satpam. Jadi ini pada dasarnya pada saat kami mau prajabatan kami diminta untuk ikut kayak menteri-menteri itu loh yang padahal kita bukan menteri juga ya. Anyway, next slide please. Nah, sebelumnya. Nah, ini kemudian ketika saya sudah jadi dosen, ya tadi kan sejarahnya sebelum saya jadi dosen ini kita sebagai dosen inilah derita kita sebenarnya ya. Kita Tridharma perguruan tinggi. Kita harus mengajar and then we have to teach and then we have to do research and then a community service also ya, outreach program.
Jadi kami melakukan itu dengan waktu yang sangat terbatas, kira-kira begitu. Berikutnya, terima kasih. Jadi saya sebetulnya saya mau menceritakan sebenarnya perjalanan karir saya. Saya harus kita sebagai perempuan memang banyak sekali obstacles ya. Apalagi kalau dilihat saya sebagai single parent, kemudian juga menderita anxiety disorder, kemudian ya I have to perform all of this. Jadi banyak sekali struggle internal misalnya ya saya harus manage waktu saya sebagai ibu tunggal gitu ya. Harus ngasuh anak, kemudian harus juga melakukan semua penelitian Tridharma Perguruan Tinggi itu meliputi penelitian, kemudian ya yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ya harus menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan karir. Itu yang kalau buat perempuan emang struggle banget ya. Kalau saya nggak tahu, tadinya saya nggak pernah berpikir bahwa ini merupakan suatu masalah karena saya nggak pernah melihat itu sebagai obstacles. Dan nggak realize bahwa ternyata ada gitu ya, ada masalah dalam kesetaraan gender. Karena saya hanya mengikuti apa yang perlu saya lakukan gitu ya. Nah yang dari eksternal sebenarnya masalah, apalagi kami yang di luar Jawa gitu. Ini juga saya mau relate dengan Wajang nanti ya, bahwa kami facility untuk laboratory itu sangat minim. Baru lately aja Universitas Samratulangi itu mendapatkan beberapa bantuan peralatan dari Kemenkes. Misalnya kita udah punya untuk peralatan untuk whole genome sequencing udah punya, jadi kita bisa perform. Karena bidang saya molecular biology and then bioinformatics, jadi kami sudah mulai bisa catch up dengan itu. Nah satu lagi yang tentunya ya untuk penelitian itu kan harus punya hibah gitu ya. Nah yang kita di luar Jawa itu memang minim informasi tentang informasi mengenai hibah-hibah. Nanti akan saya bicara tentang bagaimana saya bisa dapat hibah hampir setiap tahun. Kemudian apalagi sekarang dengan pergantian pemerintahan juga ada perubahan kebijakan dalam karir pun itu juga jadi sangat menantang. Sedikit ini berubah kemudian jadi susah gitu, untuk naik pangkat juga susah gitu ya. Nah sebetulnya ada beberapa saya orangnya kalau ngomong kurang sistematis, jadi mohon maaf gitu ya. Next, Wela, punten. Jadi sebenarnya gini, sebelum saya akan bicara tentang roadmap bagaimana caranya supaya kita lebih tertata gitu dalam mencapai karir kita. Jadi saya mau kasih tips saja dari saya sendiri bagaimana sampai bisa dalam kondisi seperti ini, yaitu harus fokus pada penelitian yang relevan. Yang maksud saya relevan itu adalah yang kalau dari saya, walaupun saya bidangnya molecular biologist, bagaimana sih saya mau itu relevan dengan masyarakat tentunya ya, karena in the end bahwa yang penerima benefit adalah the community themselves. Jadi penerima manfaat itu sebenarnya adalah hasil penelitian kita adalah masyarakat, bukan hanya masalah kemudian itu tertuang di dalam artikel, tapi itu harus punya benefit. And then lama-kelamaan saya harus berpikir keras bagaimana penelitian saya itu bisa nyambung dengan masyarakat. Nah, kemudian yang langkah strategis berikutnya adalah bagaimana menyusun proposal hibah yang kompetitif. Bukan saya sebetulnya banyak teman-teman banyak punya ide, cuman bagaimana menuangkan itu dalam bentuk proposal yang baik itu yang merupakan tantangan juga. Satu, karena tidak terbiasa menulis, bagaimana bisa membuat proposal tetapi tidak terbiasa menulis, itu menjadi tantangan yang cukup signifikan yang saya lihat karena saya juga banyak meriksa proposal dari teman-teman. Itu saya lihat dalam menulis proposal itu tidak jelas arahnya mau kemana, tidak punya roadmap yang jelas. Kemudian ini sebetulnya
state of the art-nya apa, novelty-nya apa itu nggak jelas diberikan. Nah kemudian langkah strategis, nah ini adalah kolaborasi aktif. Kalau kita ingin mendapatkan funding tentunya pemberi dana itu akan percaya kalau kita punya kolaborator yang luas gitu, itu terutama. Tapi kan dari yang tahap bawah tuh gimana caranya gitu. Nah itu artinya kita harus ngikut dulu kepada senior gitu, jangan tiba-tiba lompat kemana, itu harus ada tahapan. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah kemudian manfaatkan teknologi baru yang lebih advance, kekinian gitu. Harus dalam hal ini berarti contoh saya gitu kan, karena saya bidangnya biologi molekuler, mau nggak mau memang kita harus ke arah omics, kemudian bioinformatics, dan AI, terutama sekarang artificial intelligence sangat-sangat mendukung dalam research saya gitu ya, walaupun saya bukan pengembang, tetapi saya end user ya, tapi mau tidak mau saya harus menggunakan AI juga. Misalnya saya tidak paham statistik, tapi saya menggunakan AI untuk statistik, kemudian mengolah data lain-lain itu saya gunakan AI juga. Jadi kita memang harus up to date ya dengan ilmu-ilmu yang relevan yang sekarang gitu. Kemudian tentunya yang paling krusial itu adalah komitmen pada kualitas akademik itu sendiri. Jadi bukan berarti oke, saya mau apply funding, saya punya ide begini-begini, tapi nanti bagaimana kualitasnya, apa bisa dipertanggungjawabkan begitu. Next. Nah ini saya bilang pentingnya jejaring. Jejaring itu dengan berjejaring itu kemudian saya banyak mendapatkan manfaat. I've received lots of benefits by building networking. Karena dari situ saya belajar dengan ilmu-ilmu baru. Jadi yang misalnya saya seperti katak dalam tempurung istilahnya gitu kan, ilmu saya rasanya udah mapan sekali, tetapi ternyata ketika saya berjaring dengan teman-teman lain dari luar, katakanlah dari luar Manado sendiri gitu ya, mau di Jawa atau di internasional, baru saya menemukan oh ternyata saya banyak sekali tools atau informasi yang saya banyak tertinggal gitu. Ternyata mereka penelitiannya udah sampai segini loh, saya masih segini gitu. And then saya kan harus refleksi, saya harus catch up dengan meningkatkan keterampilan saya dalam beberapa tools, misalnya tools bioinformatics dengan tools molecular biology, kemudian lain-lain. Jadi kita harus catch up dengan penelitian yang cutting edge gitu ya. Kemudian dengan kami sadari bahwa kalau kami di daerah itu kan keterbatasan dengan alat. Nah itu kita harus bisa berjejaring sehingga misalnya oke, saya mengerjakan bagian ini, kalau teman-teman di daerah lain yang punya alat-alat yang lebih mumpuni bolehlah mengerjakan yang itu gitu. Jadi kita kerjasama gitu. Nah kemudian kenapa harus berjejaring untuk nantinya bisa publikasi bersama. Publikasi bersama itu penting kalau kita punya kolaborator yang luas, jadi hasil temuan kita itu bisa lebih banyak dibaca, karena spreadingnya bisa menjangkau jauh lebih banyak dibanding misalnya kalau cuma dari kita sendiri gitu ya, loop kita sendiri sedikit sekali misalnya ya. Dan pula itu trustnya belum terbangun kalau kita dari jejaring siapa sih lo gitu misalnya. Penelitian kamu walaupun bagus belum tentu juga diapresiasi, tapi kalau misalnya kita berjejaring dengan orang yang lebih advance dengan kita, ini mereka mungkin pertama akan subjektif dulu ngeliatin bahwa oh oke, saya berjaring dengan orang ini yang cukup terkenal dalam bidang ini, nanti kan nama kita ikut keangkat gitu ya, kemudian jadi orang percaya bahwa saya pun bisa mengerjakan seperti itu. Next. Nah ini yang saya bilang sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang akademik, kita pun harus punya roadmap karir. Jadi beberapa dari teman saya pun jadi tidak bisa apa ya fokus untuk kenaikan jabatan itu karena tidak punya roadmap yang jelas. Jadi misalnya apalagi kalau di kita di Kementerian di Dikti gitu ya, kan mesti ada poin sekian misalnya.
teachingnya, pengajarannya berapa persen, 35%, and then research itu harus 40, kalau untuk guru besar harus 45%, kemudian yang lain-lain itu pengabdian masyarakat 10%. Nah, dengan membuat roadmap maka kita bisa menentukan, jadi saya harus ngumpul, ini lebih ke arah administratif ya gitu. Jadi kita harus ngumpulin poinnya di mana gitu. Jadi waktu ketika saya lulus S3 langsung saya, pokoknya pikiran saya ingin punya ingin guru besar lah gitu. Kenapa pengen jadi guru besar? Kalau guru besar dulu saya nggak dianggap gitu. Kalau nggak guru besar, situ ngomong apa orang nggak nganggap gitu. Kalau di Jawa lain ya, tapi kalau di tempat saya mungkin gitu yang saya alamin, saya karena pernah merasa dibully gitu. Oh kamu masih master juga, apa sih ngomong apa, nggak ngerti. Jadi saya bertekad bahwa saya harus berguru besar. Karena dengan itu saya dihargai, itu mungkin ya salah satu. Tapi kurang baik juga sih sebenarnya. Maksudnya, jadi ini 20 tahun berkarir ya, dari 1997 sampai 2017 itu baru mendapatkan guru besar. Ada yang masih 34 tahun sudah bisa guru besar, tapi karena itu kan publikasinya banyak. Jadi itu, jadi misalnya saya harus menulis buku setahun sekali. Kemudian saya harus publikasi, ngejar publikasi tentunya dengan riset yang baik ya, bukan sekedar publikasi yaitu. Jadi saya merencanakannya nanti saya dapat poinnya berapa per tahun. Jadi kita memang udah harus punya step by step berapa poin yang kita akan dapat. Ini kalau dari sudut pandang kita mengejar karir akademik untuk ke sana ya. Next Bu Ella. Nah, bagaimana, apa yang menguatkan saya sebetulnya? And then saya harus punya role model. Role model saya adalah Ibu Pratiwi Sudarmono waktu itu. Walaupun terakhir saya ketemu dengan beliau itu tahun Agustus 2024 setelah Sarwono Memorial Lecture itu, saya sowan ke beliau untuk berterima kasih bahwa perjalanan karir saya itu tentunya tanpa Ibu sadari itu merupakan Ibu sudah meletakkan foundation buat saya untuk menjadi seperti ini. Dan beliau sama sekali bilang enggak lah, itu karena kamu sendiri gitu. Tapi untuk jujurnya memang karena saya ingin seperti dia, seperti beliau gitu ya. Jadi dari lulus SMA saya sudah pengen seperti Ibu Pratiwi. Dan kebetulan bidangnya hampir sama ya, molekular biology. Jadi ketika saya merancang karir itu saya sudah punya role model, saya ingin menjadi seperti beliau. Jadi bukan berarti saya harus melepaskan identitas saya, bukan. Maksudnya beliau itu seorang yang sangat saya hormati, saya menghargai dan sangat diakui ekspertisnya dalam bidang mikrobiologi dan terutama dalam biologi molekuler. Maka saya mengikuti jejak beliau itu, tentunya juga dengan role model saya juga orang tua saya, dan kebetulan ayah saya juga guru besar ya di bidang bahasa Indonesia. Jadi keluar dari orang tua saya dalam bidang bahasa, ibu saya, bapak saya bahasa, kemudian kakak saya yang tertua dosen bahasa, baru masuk ke saya di luar bahasa, masuk STEM gitu. Jadi I'm the first STEM in my family ya. Jadi gitu ya, jadi harus punya apa namanya, kalau bagi saya pribadi kita harus punya role model untuk saya ingin seperti beliau begitu. Next, ini ada beberapa saran sih sebetulnya untuk bagaimana kita untuk sebentar, ya, oh ya 5 menit lagi. Ya untuk saya diminta untuk memaparkan tentang peran dana penelitian dalam karir akademik. Ya tentunya ini penting sekali karena dan tanpa dana kita nggak bisa melakukan penelitian yang baik. Jadi dana itu penting ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas riset, kemudian untuk meningkatkan reputasi akademik, diseminasi hasil penelitian, juga ada peluang jaring. Kalau ada yang bertanya gimana caranya kita bisa publish kemudian tanpa dana penelitian. Kalau kami dalam bidang bioinformatika ya bisa aja gitu. Karena lebih ke arah pemodelan menggunakan tools-tools yang
basically gratisan gitu ya. Kami bisa menggunakan data sekunder untuk kami olah, kemudian bisa publish. Nah, publishnya pun bisa di reputable journals itu tanpa biaya. Saya beberapa kali melakukan itu. Jadi basically biaya minim untuk publikasi. Tapi kan kita juga ingin melakukan penelitian lab basah misalnya ya, itu kan perlu dana. Next, please. Nah ini sekedar untuk showcase aja bahwa dengan usaha usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu kata orang gitu ya. Jadi hasilnya saya masuk di dalam top ini top 2% scientist worthwhile. Kemudian berikutnya, nah ini untuk meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam bidang STEM, ya ini ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Profesor Wanita sama Profesor Lena tadi, adalah meningkatkan akses dan kesempatan dalam pendidikan STEM untuk wanita, yaitu dengan misalnya dengan memberikan beasiswa atau mengikut sertakan dalam workshop, penelitian dan lain-lain, kemudian mendukung pengembangan karir dan kepemimpinan perempuan, kemudian ya tadi sudah dibahas tentunya menciptakan lingkungan yang mendukung ya, kemudian ada edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender yang sebelumnya sih saya kurang realize bahwa oh ternyata it matters gitu ya. Tadinya saya nggak terlalu melihat adanya ketimpangan dalam gender issue di daerah saya terutama. Makanya ketika kita FGD saya bilang saya nggak gitu ngelihat di situ gitu ya. Tapi mungkin di beberapa tempat yang lain mungkin ada, atau tanpa saya sadari itu pun sebetulnya ada, which is saya tidak secara langsung merasakan gitu. Tapi mungkin juga ada. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ini itu akhirnya I have to thank my son karena dia salah satunya yang mendukung saya. Kesini pun saya ditemani oleh dia, walaupun dia support system saya terbaik karena dia dokter gigi. Dengan menemani saya sini tuh dia harus ninggalin prakteknya, jadi nggak masalah buat dia. Demi mama. Thank you. Oke, kita akan lanjut dulu ya ke Dr. Diana untuk perwakilan dari kalau tadi biologi, sekarang kimia ya. Jadi sedikit saja saya coba bacakan CV-nya. Jadi Dr. Diana dari Universitas Andalas, Fakultas MIPA untuk program studi kimia, dan beliau punya banyak sekali pengalaman karena saat ini sudah di posisi lektor kepala ya. Jadi dikit lagi, sebentar lagi jadi guru besar juga insya Allah. Dan mungkin di sini kita membagi tiga pembicara itu berdasarkan jenjang karir akademiknya. Jadi profesor, lektor kepala, lektor. Dengan harapan kita bisa punya sharing session untuk apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi di masing-masing jenjang karir akademik tersebut. Jadi mungkin mohon maaf Bu Dr. Diana, kita langsung aja ya supaya nanti kita punya diskusi yang lebih lama. Slide-nya kalau mau saya bantu atau mau ganti sendiri, saya bantu. Tinggal pencet yang sebelah sini. Maaf, monggo. Oke, terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Bu Ella, kemudian Ibu dari LPM UI, Prof. Junita and Prof. Lena yang saya hormati, serta Ibu Prof. Trina dan Bu Asih juga yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini. Awalnya saya agak ragu saat menerima WA gitu, saya hadir atau tidak ya gitu. Karena yang kepikiran saya pasti harus ninggalin anak kan gitu. Kemudian saya bertanya langsung ke bunda saya dan suami karena mereka berdua adalah support system saya. Kalau mereka bilang iya, berarti saya bisa berangkat gitu kan. Alhamdulillah mereka mensupport, jadi akhirnya saya bilang besoknya ke, kalau nggak salah Mas Hardi ya,
saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa ada di sini untuk sharing saja ibu-ibu semua tentang pengalaman saya berkarir di akademisi sebagai akademisi perempuan. Walaupun memang hampir mirip ya mungkin dengan apa yang disampaikan Prof. Trina tadi, semula saya nggak terlalu ngeh bahwa ada permasalahan, mungkin ada permasalahan gender di sini. Tetapi ya biasa saja saya nggak ngeh gitu, walaupun mungkin saya hadapi tapi saya tidak ngeh. Jadi yang akan saya share saat ini adalah memang murni itu pengalaman subjektif saya gitu. Baik. Ya ini boleh juga kayaknya dibantu sama Bu Ella. Karena saya juga punya contekan ini di sini. Dan tolong bantu ingatkan saya kalau waktunya sudah ini ya Ibu Ella ya. Oke, next ya. Jadi saya silang itu medical doctor karena saya awalnya memang pengen jadi dokter gitu ya. Setelah saya mencoba 2 kali untuk menjadi dokter ternyata masih juga gagal. Walaupun saya sudah menjadi mahasiswa ITB waktu itu, jadi saya masih tetap mau jadi dokter. Besoknya saya tahun depannya saya ujian lagi gitu, tapi ternyata tetap gagal. Akhirnya saya berpikir oke, mungkin ini adalah jalan saya, berarti sekali basah ya sudah mandi sekali. Saya langsung berpikir saya harus sekolah sampai S3 gitu. Kenapa saya next slide saya simple ya, mungkin tidak sama dengan Bu Prof tadi, sangat simple, memang hanya share tentang pengalaman saya. Why did I choose chemistry? Ya karena saya menyukai kimia gitu, chemistry. Kenapa saya menyukai kimia itu sebenarnya di-trigger saat saya masuk SMA, waktu saya menjadi siswa baru, saya melihat waktu itu senior saya bertiga berdiri di depan, dia dibanggakan sebagai yang dapat medali gitu di nasional. Saya langsung berpikir saya pengen seperti mereka gitu. Jadi waktu itu kan saya tidak mengerti kimia, karena kan kimia baru di SMA gitu. Cuman karena saya pengen jadi juara kayak senior itu, saya berpikir saya harus menyukai kimia. Dan entah kenapa setelah itu mendapat guru yang sebenarnya enggak menyenangkan gitu. Ya bisa dibilang tidak mengajar di kelas. Jadi akhirnya yang saya lakukan saat saya menjadi mahasiswa SMA adalah saya membeli banyak buku dan saya belajar sendiri. Kemudian waktu itu saya memang mencoba saya coba les kimia. Itu tadi masih kepikiran pengen kayak senior itu maju ke depan gitu kan. Ternyata saya ditolak gitu. Saya nggak diterima untuk les doang, saya ditolak gitu. Saya nggak tahu kenapa. Tapi usut punya usut ternyata saya itu saingan dari adiknya gitu. Jadi nggak mau saya lebih ini. Oke, akhirnya saya mencari tempat les yang lain. Yang waktu itu bersamaan dengan SMA lain ya, di sana SMA 1 itu lebih unggul, saya SMA 2. Jadi itu saya sempat bisa nggak ya saya gitu bergabung dengan mereka. Mau nggak mereka menerima saya? Tetapi bapak lesnya mau gitu ya, guru lesnya mau, akhirnya saya bergabung dan di situ salah satu saya untuk mengupgrade skill chemistry saya. Dan walaupun nggak sampai nasional tapi sempatlah juara 3 beberapa waktu itu lomba kimia itu. Ya itu awal mula sehingga akhirnya saya masuk dan memilih kimia dan lanjut berkarir sebagai saintis di bidang kimia. Next. Tentu saya berpikir dunia akademisi itu bermula dari saat kita mengambil PhD. Mungkin di situ bermulanya menurut saya, PhD life. Ternyata yang saya alami di PhD itu tidak seperti yang saya bayangkan. S1, S2 saya waktu di ITB lancar jaya, bisa mudah dapat keblat gitu. Ternyata pada saat saya masuk S3 di Nanyang Technological University waktu itu, I don't know, I face so many challenges yang saya nggak pernah bayangkan. Mungkin salah satu triggernya adalah seperti yang saya sampaikan di sana adalah saya masuk PhD dengan tidak terlalu memiliki pengalaman dan menyuruh tentang gimana sih PhD itu gitu, gimana sih saat kita menjadi mahasiswa S3 itu, nggak terlalu punya itu, karena memang saya cucu pertama, jadi memang nggak ada role model gitu ya, yang sampai S3 itu nggak ada waktu itu. Jadi dari situ, jadi pada saat kemudian dapat supervisor yang kalau kita diskusi itu selalu bilang, please find out by yourself gitu. Waduh, saya bilang ini gimana ini, kita pengen jadi supervisi mana disuruh please find out by yourself gitu. Jadi akhirnya, jadi akhirnya saya banyak try and error.
saya ingat saya beberapa kali ganti judul itu benar-benar udah despo sekali. Belum lagi saya menemukan challenge yang lain seperti yang saya sampaikan di sana, saya salah bahasa. Bahasa Inggris di Singapura kan nggak sama ya gitu ya. Saya udahlah sebenarnya bahasanya juga pas-pasan ketemu orang yang Singlish gitu atau misalnya PRC said in English itu beda gitu, dan ini salah satu tantangan saya di kelas ya, dia ngomong apa gitu. Dan waktu di Singapura kan kita bisa dibilang 1 tahun pertama itu kita course. Jadi dan saya masuknya di School of Chemical and Biomedical Engineering yang base-nya itu adalah chemical engineering, not chemistry. Jadi ada beberapa hal yang harus saya yang harus saya kejar gitu. Oke, akhirnya saya struggling juga di sana masalah bahasa gitu. Sampai aduh ini ngomongin apa gitu ya. Kemudian ada masalah sosial yang lain juga yang saya hadapi waktu itu, termasuk saya bullying gitu ya. Jadi saya kaget juga gitu ya hingga saya mengalami itu, dan itu cukup membuat saya depres waktu itu, di mana udah masalah sekolah gitu, terus ada masalah sosial lagi gitu. Dan mau nggak mau saya akui itu mempengaruhi kelancaran PhD saya. Jadi orang yang mungkin di Singapura itu rata-rata 4,5 sampai 5 tahun, saya hampir 6 tahun hingga akhirnya lulus juga PhD. Dan itu dengan 2 kali pengen quit. Satu saya udah ngomong langsung, tapi saya dibilang pikir dulu. Waktu itu supervisor saya laki-laki, co-supervisor perempuan, saya disuruh menghadap ke co-supervisor dan tahu woman dengan woman itu bisa heart to heart gitu ya, talknya gitu. Itu saya disuruh datang ke apartemennya, saya masih ingat sekali waktu itu gitu kan, gimana ya nih ngomongnya gitu. Sehingga akhirnya dia berhasil membuat saya untuk bertahan. Yang kedua setelah saya menikah, jadi saya menikah itu di tengah-tengah. Saat saya tingkat tahun kedua PhD saya menikah, lalu jauhan saya dengan suami. Ternyata masalah studi saya juga nggak terlalu membaik juga, itu saya pengen keluar lagi, tapi akhirnya dikuatkan oleh keluarga, saya tetap bertahan hingga mencapai gelar doktor pada tahun 2012 waktu itu. Oke, kemudian lanjut ke lecturers life. Jadi waktu itu karena saya memang harus stay di Padang karena suami saya sudah PNS di sana, ya, maka saya berpikir ya karena saya sudah S3 dan saya memang menyukai sebenarnya dunia mengajar, akhirnya saya mencoba melamar untuk menjadi dosen. Waktu itu izinnya di Universitas Negeri Padang karena itu dekat dari rumah. Tapi ternyata nggak ada formasi. Akhirnya saya memilih Universitas Andalas yang dari rumah saya itu rata-rata 45 menit. Kalau di daerah 45 menit itu jauh Bapak Ibu. Jauh itu kalau di daerah. Jadi dan di sana formasinya ternyata cuma 1. Cuman saya waktu itu berpikir ya sudah saya coba masuk saja. Walaupun juga nggak lancar karena ada waktu itu yang bisikan bilang bahwa ngapain sih kamu masuk gitu, kamu udah ada yang mau masuk itu udah ada gitu loh, bukan kamu gitu, jadi ngapain sih berani untuk masuk gitu. Tapi saya hubungi teman saya yang bisa saya hubungi, saya bilang saya kayaknya nggak usah lanjut gitu untuk jadi dosen di situ karena katanya sudah ada. Terus teman saya itu yang sudah dosen itu bilang, jangan, ini kan sekarang tahapannya itu nasional. Nggak bisa di-set dari daerah gitu. Jadi kamu ikut saja. Gitu. Waktu itu ketahuan ada 22 aplikan, saya juga nggak pede juga gitu. Terus saya ingat sekali yang mertua saya bilang, ya mana tahu satu itu cuma kamu gitu kan gitu. Ya saya ikuti saja waktu itu langkahnya, alhamdulillah akhirnya diterima. Itu nggak jeda lama dari setelah saya PhD. Habis itu saya langsung apply di tahun yang sama dan diterima di tahun yang sama juga sebagai lecturer. Ya itulah adalah tantangan sebagai lecturers live, bisa kita lihat di sana, ini saya ambil dari internet. Ya bagaimana kita membagi 24 hours untuk melakukan kegiatan sebenarnya tidak hanya Tridharma. Kan Tridharma tadi core-nya tapi ternyata mungkin lebih banyak penunjangnya gitu. Panitiaan itu nggak hanya 1 gitu, belum lagi misalnya Dies Natalis. Kalau sekarang saya akan membantu sekarang di dekanat itu belum lagi setiap wisuda itu kita juga harus involve di situ gitu. Jadi saya berpikir bagaimana membagi 24 jam itu, tentunya saya mengoptimalkan jam 8 atau setengah 8 sampai jam 4. Dulu waktu mungkin belum punya anak bisa nambah lagi malam. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Setidaknya sampai saat ini susah sekali saya untuk membuka laptop malam. Jadi itu adalah tantangan sebagai lecturer saat ini di Indonesia. Next.
Oke, kemudian ya dari surat itu terkait misalnya membahas tentang kesenjangan gender. Dari pengalaman saya silang di situ karena memang saya tidak merasakan itu secara frontal langsung ya. Jadi itu tidak saya masukkan sebagai sebuah tantangan saya dalam menjalani profesi ini gitu. Kemudian terkait dengan dukungan institusi, saya bikin silang dan ini ya. Di dukungan institusi itu dalam hal informasi, misalnya informasi sejauh ini saya lihat nggak ada masalah. Makin kesini makin lebih baik. Malah saya yang bingung gitu, kita mau milih yang mana gitu. So many opportunities gitu ya. Banyak brand. Walaupun memang yang saya amati belum banyak kita dapat informasi brand dari luar negeri, Bella. Ya itu yang saya mungkin ingin tahu juga gimana caranya biar dapat informasi itu. Gitu. Cuman kenapa saya silang? Karena ada beberapa hal yang mungkin menurut saya institusi tidak terlalu menyadari kalau itu penting untuk mendukung seorang akademisi perempuan. Jadi misalnya saja di kami itu sempat ada daycare, waktu itu berapa tahun habis itu tutup dan baru buka lagi di tahun ini. Bayangkan sebelumnya itu nggak ada gitu. Sedangkan tadi seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Lena, bagaimana daycare, laktasi room dan segala macam itu adalah salah satu dukungan sebenarnya yang bisa diberikan kepada para akademisi perempuan sehingga mereka tenang saat bekerja. Ya, karena memang itu saya alami. Jujur pada saat misalnya saja anak saya yang paling kecil umur 4 tahun. Minggu kemarin karena adik dari bunda saya meninggal, bunda saya harus pergi ke Bukit Tinggi selama 3 hari. Artinya anak saya gak ada yang nunggu, itu saya bingung gitu. Karena saya bingung. Mau masukin daycare cuma 3 hari gitu dan belum punya pengalaman itu. Itu salah satu hal yang memang akhirnya mempengaruhi kualitas kita dalam bekerja. Ya, jadi sangat appreciate sekali kalau ada institusi yang memang concern tentang ini dan memang menyediakan itu dengan sangat baik. Saya masih ingat sekali pengalaman saya waktu berkunjung ke Universitas Hasanuddin tahun ini juga, teman saya di Fakultas Kedokteran. Terus saya lihat bagus sekali daycare-nya di FK ini. Terus saya tanya berapa biayanya. Dia bilang kalau saya kasih tahu biayanya kamu pingsan gitu. Saya mikirnya pingsan itu karena mahal banget ya. Saya mikirnya gitu. Ternyata tidak. Jadi cuma 300.000 satu bulan. 300.000 itu full day. 150.000 kalau half day. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Artinya Fakultas Kedokterannya itu memberikan support, subsidi gitu. Ya. Karena kalau tidak akan mahal sekali. Saya ingat sekali waktu itu di universitas kami itu kenapa tutup. Salah satunya adalah karena dibilang itu biaya tinggi. Waktu itu biaya 1,2 juta satu bulan. Nah itu sudah tinggi gitu. Jadi kalau saya berpikir kalau nanti memberikan support juga mungkin full gitu supportnya. Misalnya ada daycare itu memang full, bagaimana memang kita nyaman dan memang menjadi pilihan utama kita untuk memberikan mendidik anak kita di sana. Next. Oke, jadi ini tantangan yang saya hadapi, karena memang ini subjektif ke yang pengalaman saya. Pertama memang motherhood's life. Jujur setelah saya punya anak, saya tidak bisa lagi seperti biasa. Ya, jadi memang waktu saya di kampus itu yang saya optimalkan. Sehingga pada saat di rumah, ya saya nggak bisa lagi mikirin kerjaan dan memang harusnya tidak begitu gitu. Karena anak saya udah tinggal 1 hari, masa mau saya duakan lagi dia malam gitu kan. Jadi jujur saat kita 8 jam misalnya di kampus itu kan bisa dibilang aktivitas kita banyak. Bisa dibilang saat itu tidak bisa kita menyentuh yang namanya draft article. Bisa itu kan malam, tapi karena memang saya tidak bisa lakukan itu malam, memang itu efeknya. Salah satunya kenapa saya belum guru besar ya. Jadi memang karena publikasinya itu kurang gitu. Karena memang waktu saya akhirnya memang tidak bisa full untuk itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman dosen yang ini sekali lagi pengalaman saya pribadi, yang berbeda-beda terutama misalnya tentang kaidah ilmiah yang kurang tepat. Jadi misalnya saja gitu, misalnya kita meneliti tentang A, yang itu mungkin sama dengan mereka, itu dengan mudah saja mereka bilang kita plagiat. Itu very easy to judge like that. Ya, jadi itu tidak 1-2. Misalnya dia pakai antibakteri, oh si ini antibakteri juga ya. Terus saya bilang lah kenapa? Bukannya kita pun itu meniru orang lain.
kita sendiri mendapatkan ide itu kan juga dari paper orang gitu. Jadi hal-hal seperti dia mudah sekali mengatakan orang itu plagiat gitu. Dan akhirnya ada orang yang mungkin bisa tetap berlari di kondisi itu, ada orang yang juga terpengaruh saat dia diklaim dia plagiat. Ya, jadi banyak seperti itu. Bahkan misalnya tentang authorship, misalnya authorship mungkin banyak ya. Cuma lucunya begini, jadi misalnya sudah ada something personal problem, jadi kaidah ilmiah itu dilanggar. Jelas-jelas dia mengambil misalnya protokol kita, nama kita tidak di-cite, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya itu termasuk tantangan dan hal yang menjadi kerikil ya dalam perjalanan sebagai akademisi perempuan. Kemudian saya masukin juga kaum julid, juliders. Itu bisa saja mungkin perasaan saya ya, tapi memang ada dari beberapa share saya dengan teman-teman perempuan yang lain itu ternyata terjadi gitu. Terjadi. Dan hal ini tanpa disadari itu memang menjadi kerikil ya dalam kita menjalankan profesi sebagai akademisi. Next, oke, apa yang akan saya lakukan? Kemudian mungkin secara umum ya yang dilakukan adalah ya reduce complaining. Awalnya saya bikin stop complaining loh, terus waktu itu saya lagi nulis, suami saya lewat, itu yakin stop complaining, dia bilang gitu, yakin gitu. Oh ya benar juga ya, karena kan memang tidak semua ya yang memang pasti akan sesuai dengan kita. Cuman mungkin bedanya adalah saat kita komplain kita harus menjadi bagian dari solusi. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Prof tadi, kita memperluas jaringan dan kolaborasi, itu benar-benar means a lot. Saya 2 tahun ini lumayan banyak, bukan banyak ya, saya ikut RKI, kemudian juga dapat Grand Catalyst, itu sangat-sangat membantu sekali. Ya, jadi kita bisa berkolaborasi, bisa saling membantu untuk memperkuat menulis dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah work-life balance. Itu saya sendiri masih berusaha bagaimana saya juga menyeimbangkan antara di kampus dengan rumah, kemudian dengan diri sendiri. Kadang kita lupa loh ibu-ibu dengan diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita mengatur sehingga kita bisa berkarir lebih panjang lagi. Terakhir ini next Bu Ella terakhir. Kalau dari eksternal tentu kita mengharapkan dukungan institusi yang lebih baik lagi. Dalam hal ini saya bilang di sini child care, kemudian fasilitas laktasi, kemudian juga sarana prasarana penelitian. Walaupun Universitas Andalas tahun ini, mulai tahun kemarin ya, itu ada lab sentral yang begitu sangat membantu kita. Kemudian kita sedikit demi sedikit menjadi bagian untuk menyusun kebijakan di institusi. Mana tahu mungkin institusi kita lupa, kita ingatkan dan kita memberikan masukan. Kemudian ya walaupun saya nggak akan bisa menjamah ini, tapi berharap pemerintah pusat juga mengevaluasi beberapa hal ya, sehingga kita yang sebagai akademisi ini selalu happy gitu. Ya nggak tertekan dalam kerja itu, happy gitu. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling penting yang saya rasakan adalah perlunya support system dari keluarga dan pasangan. Karena ya ibu saya pikir salah satu yang memang menjadi concern adalah keluarga dan anak. Jadi kalau ada support system, insya Allah kita bisa berjalan dengan mulus. Ya, oke. Itu saja ibu-ibu semua. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih tepuk tangan biar semangat. Wes, mantap. Terakhir bukan artinya yang paling ini ya, paling terakhir, tapi maksudnya urutannya aja. Dari Bandung, paling dekat padahal ya. Dari Bandung kita punya Dr. Asih, dan so pasti Dr. Asih ini lumayan influential ya di Instagramnya. Beliau ini banyak nulis tentang, ya kan, follow. Ngomongin tentang women in STEM, women with careers gitu ya. Jadi tidak perlu introduction sebenarnya karena beliau sangat terkenal di Instagram. Silakan Dr. Asih take it away from levelnya Japungnya lektor berarti ya. Lektor, I'm the smallest one. Smallest Baby. Silakan. I will try to use this ya. Saya nggak apa-apa ya berdiri ya. Saya nggak pemalu sih sebetulnya orangnya. Nggak pemalu ya Bu Lilis ya. Jadi
mungkin karena tadi udah paparannya bagus-bagus banget ya. Saya dari kemarin waktu diminta membuat ini saya nggak yakin saya bisa memberikan added value sama sekali gitu ya karena mungkin pengalaman saya juga masih kurang. Tapi anyway, saya mencoba berpikir kemarin gimana ya saya memulai diskusi ini gitu ya. Jadi disclaimer, saya ini pengguna ChatGPT garis keras. ChatGPT is the my best friend, my lover, my everything gitu. Jadi ever since they started, sejak mereka ada, I've been abusing it every day gitu kan. Jadi anyway, one of the fun part about ChatGPT belakangan ini lagi ada tren gitu di Instagram, mungkin pada lihat juga ya. Ini saya ngarah ini kemana ya? Ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang? Ke sini, langsung aja gitu. Kita bisa nanya nih sama ChatGPT. Jadi saya nanya, Dear ChatGPT, I have been working with you for some time. Can you draw an image of the life you think I lead based on the conversations we have? Gitu ya. Jadi kan dia bisa ngegambar gitu Chat. Jadi aku menantang ini menurut ChatGPT itu hidupku tuh kayak gimana gitu. So this is what came up. So it's perfect. Why? Because karena ini ya, oke. Karena ini semua persis yang saya kerjain, resilience engineering, about earthquake, etc. Semuanya benar. There's just one small problem. I think you can see it immediately. He's a guy, gitu kan? So I said, okay, looks rather interesting, but I am a woman, ya kan? Jadi with that information can you improve on the image before gitu ya. Jadi akhirnya dia keluarin lah gambarnya begini gitu lah. Jadi perempuan gitu lah ya. Jadi tapi anekdot kecil ini sebetulnya menggambarkan kayak apa ya, our problem. Kenapa? Karena based on not knowing my gender, they immediately assume I'm a guy gitu kan. Sehingga saya bilang gitu ya, the assumption is that if you are ambitious and competent, I want to say that, competent, then especially in STEM, that means that I am a man. Gitu kan, ibaratnya gitulah, ibaratnya kayak gitu. Tentunya kalau misalnya kita mau nitpick, kita mau take it into more detail about these figures, my husband really likes doing that. Dia bilang, look at this honey, my husband is not Indonesian, so he speaks in English ya. So look at this honey, he has more audience. Why when you're a female suddenly the audience is more little? Even I didn't notice that. Huh? And then next my other friend, Asih, why for the female one the houses are all destroyed, but then for the male one all of it is majestic, beautiful. Padahal it's the same thing. Tapi suddenly saya pikir waktu saya switch gender, dia cuma akan nge-switch tengahnya doang. Tapi ternyata everything else changes as well when you are a woman. Suddenly the image of the engineer is more of a caring, beautiful lady gitu ya. Jadi, so this sums up basically the gender bias that we are all facing probably. And I'm not the only one because after I posted this on Instagram, a lot of my followers are also scientists. And they said, oh, I'm also a man. Yeah, right? So it's not just me. So it's a thing. So what I want to say is that I am ambitious and competent. I am in STEM and I'm a woman. So it's all not exclusive gitu lah ya. And I want to point out these two words here. Kenapa? Karena ini di kalangan perempuan cukup kata-kata yang tidak boleh disebut gitu ya. Tidak boleh ambisius dan tidak boleh kompeten gitu. Kalau bisa jangan, kalaupun kita ambisius jangan kelihatan gitu kan. Kalaupun kita kompeten jangan kelihatan gitu kan. Itu the main biasanya dinasehatinnya begitu. Tapi di sini karena konteksnya lagi kayak gini saya bilang oh enggak kok, aku ambisius, aku kompeten gitu lah ya kira-kira. Tapi nanti di luar sini nanti saya gini lagi enggak apa ya. Anyway. Jadi that sums up my life and maybe a little bit of an introduction. Jadi saya tadi paling kecil, paling bontot di antara speaker di sini. Saya masih kalau di sini lektor ya. Jadi assistant professor is lector gitu and I'm quite passionate about cross-disciplinary research and proving so science is important for society. Why? Because in Indonesia people don't believe that.
So maybe outside I don't need to prove that, tapi di sini we still need to prove that. And when I was asked to do this talk, I thought maybe I can make a title. Okay, just I don't typically like to say what I have done. Tapi for this context, I just put all of these things down: awards, etc., grants, you name it, and then other activities that I did. And today I want to talk about being female in STEM. My experience. Karena tadi ngedengerin ceritanya Bu Diana sama Prof. Triana kayaknya udah beda lagi gitu ya. Jadi just my experience. Tapi anyway, this will come up later on. So one of the questions yang biasanya saya dapat karena saya pikir di sini bakal ada banyak yang lebih muda dari saya, tapi ternyata nggak, jadi saya kadang-kadang gitu ya. Tapi anyway, one of the main question is always why am I a civil engineer, kayak tadi Ibu gitu ya. Tapi kadang-kadang kan perjalanan hidup kita kan nggak semudah karena kita passionate gitu lah ya, ibaratnya. Jadi this picture shouldn't be this, but anyway. Jadi sebenarnya kan saya masuk civil engineering waktu umur kita muda sekali ya. When we decided what department to choose, we were so young. Maybe 16, maybe 17. So what the hell do I know about the world? Nothing. I don't know about the world right now. Jadi what about when I was 16 gitu kan. Jadi I cannot say that I knew what I was going after. Tapi anyway, at that time, jadi sebenarnya saya ngerasa saat itu I felt a little bit lost. I didn't really know whether I belong, etc. Blah blah blah. Jadi I didn't really feel like I belong in civil engineering. At least not in the first after bachelor or something like that. Tapi later on I went to study in the University of Tokyo. Dan di sini saya belajar sesuatu sih, membuka wawasan lah ibaratnya. Karena dulu waktu di Indonesia saya pikir namanya civil engineering itu, ini dari Wikipedia ya, saya copy paste. Itu adalah suatu profesi engineering yang istilahnya tuh ngurusin public works lah ya. Apa gorong-gorong, jembatan, bangunan, semua itu orang sipil gitu ya. Jadi kayak kebayangnya fisiknya tuh kan gitu lah ya ibaratnya. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat fisik, sesuatu yang punya public works gitu lah ya. Nah tapi kalau misalnya kita di Jepang nih, bahasa, ini saya nggak pakai kanji tapi ini bukan pelajaran kanji, cuman this is how I explain it. Jadi kalau di Jepang itu civil engineering itu kanjinya tuh ini, doboku lah, you don't need to think about it much. But anyway, so this means civil engineering, but actually if you look at this, these two kanji mean soil entry. So it's basically soil entry. You're building something with a tree on soil, something like that. Nah tapi waktu saya pertama kali ke my university di Tokyo ini, my department was not called this. It wasn't named Doboku. Instead it has a different kanji like this. I will tell you what it means later on. So actually what it means is the study of the base of infrastructure of society. So we have two different kanjis. The meaning is exactly the same, civil engineering. Tapi yang satu yang sebelah kanan yang tradisional itu fokus pada bendanya, the soil and the tree. Tapi yang satunya lagi yang jadi judul kampus saya, civil department saya tuh fokus pada purpose. Dan itu akhirnya jadinya nyambung ke gimana cara mereka mengajarkan civil engineering. Dan di situ pertama kali saya kayak, oh ternyata civil engineering itu punya purpose ya. Purpose itu ternyata buat society ya gitu ya. Kenapa? Karena ini awakening buat saya saat itu. Kenapa? Karena saya kan ikut kuliah ya. Ini SKS S1 saya, this is my bachelor work. Ada kalkulus, physics, mathematics, etc. blah blah. And never can I grasp that all of this that I'm learning is for society. Karena semua fokus pada the thing gitu loh. Jadi akhirnya, jadi saya baru ngeh ternyata civil engineering is about people. And the reason why this is important is because my experience that I fell in love with civil engineering while I was in Tokyo, because I finally understood that it is for people, is what made me keep being in STEM. Because I am not good with things, but I am good with people. But I thought that STEM doesn't like people who like people.
that they only like people who like things, right? And it turns out, based on the data, that women are often more people-oriented and more social problem solvers and more altruistic. This is based on data. Jadi akhirnya pun misalnya di STEM itu mereka tuh sama nih, sama-sama matematikanya bagus, fisikanya bagus, kimianya bagus, sama lah, laki sama perempuan sama. Tapi kalau laki sama perempuan tuh cukup happy dengan dia bagus jago gitu di situ. Cukup happy dengan itu. Sedangkan cewek tuh enggak, they are more interested in people-oriented things than object-oriented fields, and that therefore engineering can be less attractive karena dia nggak ngelihat koneksinya. Especially when you are still in bachelor, you don't see the connection between what you are doing with impact yang tadi Ibu bilang itu kan semua at the end everything has to be for the society kan. Tapi kita di bachelor we don't learn that. Semua tuh tentang hitungan segala macam gitu kan. Apalagi ternyata kalau misalnya kita lihat women value social consciousness more and men value technological leadership more. Jadi buat mereka fine-fine aja pun misalnya kita nggak ngomongin jadi ini buat apa, purpose-nya buat apa gitu kan. Dan jadi akhirnya si men-men ini lebih identify more strongly with engineering and kalaupun misalnya kita punya perempuan-perempuan yang mau tetap stay di engineering karena saya engineer ya, biasanya resonate with different aspects of engineering. It's not the calculation, it's not the cool technology, it's about what the technology can do for others, what blah blah blah, what blah blah blah. I mean it sounds, sexist, but it is the way it is. So if I didn't learn that civil engineering was for society, maybe I left already 10 years ago. Anyway, so I think what I wanted to say is that I think it's important for engineering education to reframe itself. Because when it comes to engineering, it's women have to be persuaded that this is the place for them. In many cases, because they feel that they are not, it's too object-oriented. This is based on my own experience. That's the first thing that I was thinking, yang saya pikir kayaknya pengen saya raise hari ini. Terus yang kedua, I only have 2 points. 5 menit lagi tapi ya, Beb. Okay. Another question. I am not enough. This is another thing that women always say. Everybody says this. And I want to illustrate with my own experience. Jadi saya kemarin nih daftar buat L'Oreal UNESCO Women in Science. Mbak Lilis datang ya waktu penganugerahan saya, makasih. Sama sebetulnya juga saya daftar untuk Young Engineering Professional Award for Asia. I was like the representative as a engineer for Indonesia to compete on the Asian platform. And in both cases, one of my seniors contacted me, salah satu senior saya ngontak, di 2 senior yang terpisah, terus dia bilang, "Sih kamu daftar dong." Terus di 2 kesempatan itu saya nolak. Kenapa saya bilang, I don't think I'm the right fit gitu. Kayaknya saya nggak pas deh, saya nggak cocok, saya nggak pas, kayaknya kurang oke gitu lah, ibaratnya gitu. But because especially for this one, my senior is a man in this case. When I said I don't think I'm the right fit, and he said, "No, you are, just go." And then this one, I said no, and then she continued to call me almost every week to remind me that I have to submit. So at the end of the day, I submitted, and what happened this year is that I won. So this is the experience, and also for yang ini juga, it's penganugerahannya baru tahun depan, tapi I also won this prize as well. Jadi my takeaway from this is one, you have to have people who believe in you more than you believe in yourself. Sometimes that's what happens ya. Jadi ini saya mau cerita, ini tadi senior yang bilang ya udah posting aja, post aja lah gitu kan. Ini yang nelponin saya, terus pas ini salah satu yang ngasih surat rekomendasi saya, yang setelah saya dapat juga langsung telepon sih sekarang kita harus zoom-zooman sekarang gitu kan. Oh iya oke sip gitu ya. And then the second part is that don't undermine yourself, that's not your job, it's other people's job ya kan. Jadi biar orang lain aja kan, karena kan kita, masa dari kita yang udah undermine gitu kan. Biarin aja orang lain yang undermine. And the point is because I have other experiences as well with grants,
I submitted this year actually to Toyota Foundation, and this was the biggest grant I received so far. And when we applied, actually didn't think I would get it, but we got it. And then also here, I've been quite active in contributing to the World Economic Forum. Here, I never thought I would actually be accepted, my writings would be accepted, but it was accepted. Who knew, right? And then this one here, actually, surprisingly, I was an elected president for the Asian Civil Engineering Association. Ini lagi-lagi juga, ya who knew, gitu kan. Jadi istilahnya, this is one of the things that I like to say is that I think this is also based on research, that sometimes men are judged based on their potential, while women are judged based on their past performance. Artinya kalau perempuan harus dilihat nih apa nih, dia emang udah ngapain aja, bla bla. Sedangkan kalau cowok oke, yang penting potensi, dia kayaknya punya potensi jadi ini gitu kan ibaratnya gitu. Nah, bukan yang mau ngejelek-jelekin ya, tapi menurut saya kita sebagai cewek juga harus punya mindset yang sama. Kita kalau nge-apply selalu mikir, emang gue punya pengalaman apa gitu kan. Padahal ya udah kita mikir aja potensinya nih gimana gitu, sama kayak laki-laki gitu ibaratnya. Dan menurut saya kenapa ini penting, karena the higher we go, the less possibility we will have to actually have experience to go where we want to go. So of course you will not have the right competence. Of course you don't have enough competence. It means you need to think about your potential, ya kan? Jadi we have to believe in our own potential to go higher and apply gitu, ibaratnya gitu lah ya. So terakhir, I want to, this is my favorite quote, it's from Hokkaido University. It's like the founding of their university. And it says, boys be ambitious not for money, not for selfish aggrandizement, but not for evanescent thing which men call fame. Be ambitious for the attainment of all that a man can be. But let's cross that and say, girls, be ambitious. Okay, anyway, that's from me. Makasih. Wah keren, terima kasih. Ayo kita round applause lagi karena ini yang ngegong banget ya hari ini. Oke, kita nggak punya banyak waktu untuk Q&A, tapi silakan kalau ada pertanyaan dari floor, wih langsung. Oke, dari Zoom jangan lupa untuk kita juga nunggu kalau ada di Zoom. 2 ya pertamanya, silakan. Oh 3, sorry. Mbak, abis ini ya Mbak ngomong ya Mbak. Oke, selamat siang. Mungkin saya langsung tanya aja, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan untuk Prof. Triana dan Dr. Diana. Jadi, saya sangat tertarik dengan apa yang diceritakan tentang karir akademisi, terutama di bidang-bidang yang niche atau misalnya sangat spesifik gitu. Jadi saya punya teman saya itu dia sangat tertarik untuk punya karir di bidang akademik, jadi akademisi, tapi karena bidang dia sangat niche, dia nggak punya kesempatan untuk berada di Indonesia. Itu jadi dia akhirnya sekarang lagi di Sydney untuk belajar atau riset di katalis baterai. Tadi Ibu sempat juga terang katalis gitu. Nah, gimana caranya? Dan kalau dia cerita kalau dia punya pilihan untuk bisa berkarir di Indonesia sebagai akademisi, dia bakal pilih itu. Kenapa? Karena teman-temannya di sini, keluarganya di sini. Tapi dia nggak punya opsi itu karena opsi yang terbatas di bidang dia di Indonesia. Gitu. Setelah dia riset. Nah, menurut Ibu gimana caranya untuk anak-anak muda yang ingin menjadi akademisi tapi memiliki bidang riset yang niche atau misalnya sangat spesifik untuk bisa berkarir di Indonesia? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan untuk Bu Asih. Saya kebayang banget apa yang diceritain Bu Asih karena saya juga belajar kurikulum yang sama. Gitu. Saya juga orang sipil juga. Yang ingin saya tanyakan adalah, betul saya setuju kalau misalnya ketika kita milih jurusan, itu kita waktu masih SMA kita nggak kebayang ke depannya itu kayak gimana. Dan terutama di bidang engineering, kita milih jurusan itu berdasarkan prospek karir ke depan. Berdasarkan, kira-kira dapat pendapatan yang bagus nih gitu. Atau misalnya karir ke depannya gimana. Kita mungkin sulit untuk membayangkan gimana seluruh kurikulum yang kita pelajari itu bisa menjadi solusi untuk permasalahan masyarakat. Gimana caranya menanamkan bahwa kurikulum itu punya tujuan akhir yang besar untuk menjadi solusi atau menyelesaikan masalah di masyarakat. Itu sih pertanyaan saya, Bu. Keren, terima kasih banyak. Ditampung dulu ya pertanyaan karena ada 2 penanya. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Tunggubi, saya dari media.
media saya itu Gen Muslim untuk kanal parenting. Nah, sebenarnya ini pertanyaan umum, sangat umum. Saya tujukan untuk ketiga speakernya, untuk Prof. Triana, Dr. Diana, dan Dr. Asih. Jadi, apakah ada tips atau ya tips mungkin ya untuk para wanita Indonesia yang ingin menapaki karir khususnya di bidang akademisi, dan sepertinya kalau saya lihat di STEM ini kan rata-rata untuk magister ya, maksudnya rata-rata mungkin kebanyakan sudah menjadi ibu gitu ya posisinya. Nah, jadi apakah ada tips untuk para wanita Indonesia yang ingin menapaki karirnya di bidang akademisi tanpa mengurangi atau mengganggu tugas mereka sebagai seorang ibu? Itu aja. Makasih. Lebih spesifik STEM-nya nggak Bu? Atau cuma Boleh, akademis nggak saja? Oke, siap. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Makasih Mbak Ella. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Mulyani, saya dari ALMI, tapi juga dari BLIN juga. Terima kasih presentasinya, ini sangat menginspirasi ya, dari hampir tiga generasi yang beda ya, dari yang paling senior, menengah, sampai yang paling junior nih. Mungkin saya tidak akan bertanya nih Mbak Ella ya, hanya memang sedikit berbagi saja. Kebetulan kami tidak hanya di ALMI ya, saya juga ada terlibat dengan satu komunitas perempuan, namanya PhD Mama Indonesia atau PMI kalau mungkin pernah dengar. Nah, kami di situ memang mendorong perempuan-perempuan untuk sekolah gitu, untuk sekolah S2, S3 gitu. Dan setelah sekolah itu memang ada isu di mana kita tidak punya data tentang pakar perempuan. Jadi kalau kita lihat di antara akademisi sama dosen itu mungkin kalau yang STEM itu hanya 20%-an ya, kalau saya tidak keliru ya, mungkin mohon dikoreksi. Nah, yang 20% ini juga belum terdata nih gitu. Siapa yang ahli apa gitu. Jadi ketika kita sering mungkin mengkritisi all male panels gitu, tapi perempuannya sendiri tidak muncul gitu ya. Tidak muncul nama-namanya itu ya. Entah kenapa kalau misalnya kita mencari di Google pakar STEM apa gitu. Pasti memang seperti yang tadi disampaikan Asih ya gitu. Yang banyak muncul mungkin akan ada banyak laki-laki duluan gitu. Entah Google-nya juga mungkin seksis ya gitu. Dan sepertinya memang kita perlu membuat satu inisiatif di mana kita membuat satu data bersama nasional, di mana saat kita mencari pakar apa, perempuan khususnya, itu data itu langsung muncul. Dan kita sedang mencoba menginisiasi itu di PMI, mudah-mudahan bisa segera selesai. Ya itu, jadi memang ada isu di situ ya, isu data juga gitu. Padahal perempuan yang terlibat di bidang STEM ataupun sebagai akademis dan akademisi, dosen, peneliti itu sudah banyak kalau menurut data. Kemudian tadi saya mau bicara apa ya? Saya selalu mengagumi Asih nih, ini adik di ALMI dan selalu presentasinya selalu luar biasa. Menurut saya betul bahwa seringkali kita kayak ada isu confidence juga ya. Bahwa orang lain yang memang menilai saja gitu, tidak. Ini juga pengalaman saya dan beberapa kawan gitu. Seringkali kita menilai diri sendiri itu terlalu keras gitu. Saya kok kayaknya nggak layak gitu. Tapi ternyata yang justru orang lain lah yang menilai, betul seperti yang Asih sampaikan gitu. Saya itu saja, dan mungkin terima kasih sekali kepada para pembicara, ini sangat menginspirasi, dan menurut saya kita tadi ya mungkin perlu menekankan pentingnya pendataan tentang perempuan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak. Oke, silakan pertanyaan mana dulu yang mau ditanggapi. Mungkin kita 10 sampai 12 menit aja mungkin ya, karena ada sesi terakhir juga yang sangat penting tentang pendanaan lewat BRIN. Monggo, silakan. Profesor duluan misalnya. Why? Ya lah biar nggak kehabisan jawaban gitu ya. Jadi untuk Mas siapa tadi ya? Eben.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang tadi itu tentang relung atau niche ya. Sebetulnya sekarang kalau di jenjang karir di akademis sekarang justru harus punya niche. Jadi harus punya kepakaran. Kalau tidak memiliki kepakaran dia tidak bisa naik jenjang. Misalnya dari asisten ahli lektor ke lektor kepala. Itu harus punya kepakaran sendiri apa. Dan itu bisa dikatakan itu sebagai relungnya, niche-nya. Kalau punya dalam satu program studi misalnya dia punya kepakaran yang sama, itu tidak boleh. Dia tidak bisa naik karirnya. Demikian juga kalau untuk menjadi guru besar, itu bahkan lebih spesifik lagi. Kepakarannya apa, kemudian dia harus punya publikasi memang relate dengan kepakarannya dia. Kalau tidak bisa naik jenjang karir. Justru itu menjadi keunggulan yang bersangkutan. Jadi menurut saya sih, tapi kalau misalnya mau jadi dosen di Indonesia tentunya ada beberapa persyaratan yang terutama administratif gitu ya. Kecuali mungkin kalau di swasta. Di swasta tidak seperti kalau dia jadi PNS, dosen PNS itu kan harus jenjang karirnya jelas dari bawah, terus kemudian harus ngikutin beberapa tes yang lain-lain gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Diana tadi. Tapi kalau di swasta mungkin ya, karena saya belum pernah di swasta, mungkin lebih bisa cocok juga, atau enggak mesti akademisi kan gitu, bisa ke BRIN gitu. Jadi yang jelas itu memang justru kalau punya kepakaran yang punya relung yang khusus, justru itu malah membuatnya lebih outstanding dibanding yang kita udah becek gitu ya. Jadi kalau yang lain udah becek, jadi orang nggak bisa lihat dia pakar di bidang apa, nggak ngerti gitu. Karena udah banyak yang pakar. Justru kalau dengan punya relung sendiri justru itu lebih bagus lagi. Dia bisa cepat menonjol gitu kan. Begitu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua, silakan Bu Diana tentang tips untuk bagaimana supaya banyak lagi perempuan tertarik menjadi akademisi di STEM dan apa yang menjadi strateginya kalau misalnya itu karir menjadi ibu ya. Ya oke. Walaupun tadi saya juga mau nambahkan sedikit, saya sepakat sekali ya dengan Prof. Trina tadi tentang pertanyaan dari Mas Eben tadi. Ya sudah cukup itu. Ya tips. Ya jujur Ibu, saya juga challenging bagi diri saya sendiri. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa saya tidak mau egois. Jadi saya akhirnya mengidentifikasi diri saya itu ternyata workaholic gitu. Ya jadi akhirnya saya berpikir, waduh ternyata saya aja selama ini bilang saya bukan wanita karir loh. Ternyata pada saat saya udah punya anak saya baru berpikir, iya ya kenapa? Karena saya selalu kepikiran gitu. Kerjaan selalu kepikiran. Akhirnya saya bilang, wah nggak bisa begini. Jadi saya memang mengubah ini saya sendiri dan lebih lihat bahwa saya sekarang adalah seorang ibu gitu. Nggak bisa sama seperti dulu. Memang nggak bisa sama gitu. Nggak bisa dipaksain sama. Ya, maka saya berpikir bahwa ya sudah di sini masanya saat anak saya masih kecil, memang di sini masanya saya memang harus mundur gitu. Ya, jadi karena kan memang sebentar lagi anak juga udah besar, udah SMP, mana tahu mungkin SMP boarding pula udah pisah lagi dari kita. Jadi saya mengingat itu saya bahwa ya sudah memang ini memang masanya saya ini memang mundur saja sedikit gitu, nggak banyak kok gitu, sedikit. Jadi itu, jadi pertama memang saya arrange lagi diri saya dan pikiran saya tidak boleh egois, saya memang tidak sama seperti dulu lagi dan saya memang harus membagi waktu, ya. Memang tetap anak itu adalah prioritas. Saya termasuk lama yang punya anak, 8 tahun saya menunggu. Jadi saat Allah sudah kasih, masa saya mau mengorbankan lagi gitu ya. Jadi ya sudah, jadi saya harus pandai ngerti waktu, ya sudah malam memang saya nggak bisa. Kayak kemarin saya harus Zoom misalnya sebelumnya, jam 9 masih Zoom, anak saya bilang mau tidur, ya udah saya izin gitu. Karena anak saya mau tidur gitu. Karena kalau sama bapaknya dia nggak mau tidur. Ya udah akhirnya live, ya udah saya jalanin saya dan memang itu bagian dari yang harus saya hadapi sekarang. Itu masanya nggak panjang kok. Gitu. Kemudian yang kedua memang support system itu sangat penting sekali. Ya saat misalnya bersamaan kita penting sekali, misalnya harus Zoom malam-malam atau harus bekerja malam-malam, ya saya memang approach suami saya bilang, please lah malam ini saya kayaknya tolong di ini gitu. Ya kalau biasanya nggak menolak sih ya, kecuali memang dia memang ada pasien, kan suami saya ada neurologis, kadang telepon juga malam gitu kan pasiennya, itu ya gimana lagi gitu.
Jadi support system penting sekali Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi teamwork yang baik sehingga kita tetap mencoba menjalani semuanya dengan seimbang. Itu saja. Baik, mungkin tadi dari representatif ALMI, mungkin tadi bisa sesama ALMI ya. Mungkin bisa diceritakan ini dong, merespon tadi, komunitas itu kan penting ya untuk akademisi di Indonesia gitu. Nah salah satunya ya kita mau bikin database ini kan, Women in STEM gitu. Terus gimana dong caranya kita untuk memastikan, ini sebenarnya ide ini tuh udah sering banget muncul kan, cuma anget adem gitu kan. Nah kita mau maintain nih, gimana caranya supaya ALMI gitu kan, punya lebih banyak lagi sekutunya nih untuk ngebantu lewat prodi-prodinya kita gaungkan lagi supaya terdata gitu. Silakan, siapa yang mewakili ALMI karena dirimu yang lagi megang mic mungkin. Oh ya udah. Ada mau ditambahin tentang ALMI? Enggak, tapi ada satu pertanyaan tadi ke skip Mbak Ella, boleh nggak aku balas? Oh iya, silakan. Jawab pertanyaan yang ini dulu, boleh nggak? Monggo. Boleh nggak? Boleh. Tadi ada pertanyaan ya soal gimana caranya. Itu menurut saya sih susah gampang ya, karena sebetulnya kalau pada level dosen semua tuh tahu ini tuh untuk masyarakat. Itu udah mendarah daging. Cuman kadang-kadang dosen tuh lupa kalau mahasiswanya tuh nggak tahu. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang begitu yang terasa kan seperti itu. Nah, saya juga baru sadar ya karena yang tadi saya ceritain itu. Jadi kalau memang harus lebih disengaja walaupun pada akhirnya aha momennya si anak-anak itu kan namanya mahasiswa tuh kan kita nggak bisa maksa ya supaya dia punya aha momen, dia ngerti kalau dia tuh punya tempat di masyarakat gitu. Itu aha momennya mungkin dia baru akan sadar saat kerja. Pas sudah, ini kan kamu termasuk ya kan, yang baru dari Royal Haskoning tiba-tiba punya kesadaran, oh ternyata segini pentingnya gitu kan sipil. Jadi kita nggak bisa maksa gitu, walaupun kita bisa mencoba menyelipkan, karena kurikulum is kurikulum, technical competence is still important, tapi kita harus menyelipi dengan narasi-narasi, cerita-cerita juga gimana si bidang-bidang ini tuh bermanfaat. Tapi kalau saya lihat sih anak-anak zaman sekarang secara sadar sendiri ngelakuin gitu kan, mereka bisa lebih banyak informasi dibanding pas zaman saya gitu. Tapi memang kita juga sebagai pengajar mungkin ya harus karena kita udah terlalu biasa gitu ngomongin kalau ini tuh ada manfaatnya buat masyarakat, tapi ternyata kalau masih culun-culun umur 19 tahun ya nggak tahu gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Jadi tadi mungkin lebih tentang ALMI dan peran ALMI ya, peran bisa nggak? Ya, kalau di ALMI sendiri kan memang kita sebagai representasi ya Mbak Ella ya. Jadi representasi dari ilmuwan-ilmuwan muda gitu. Dan kita juga memang memiliki komitmen, misalnya tahun ini insya Allah kita akan membentuk satu pokja khusus, kelompok kerja khusus tentang kesetaraan dan inklusi. Jadi kita mencoba bahwa memang permasalahan gender kemudian equality di dalam sains itu nyata gitu. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh para pembicara di depan, kita mencoba mendorong isu itu untuk muncul, untuk visible di dalam diskusi-diskusi tentang sains gitu. Dan kita juga mencoba menjadi hub, teman-teman ALMI ini boleh dikontak kapanpun gitu, karena mereka biasanya punya jejaring jauh ya ke luar gitu. Mereka punya jejaring dari universitas lamanya. Kami juga ada anggota dari International Science Council misalnya. Kita punya info-info tentang grant, dan kita juga paham bahwa misalnya perempuan itu kita punya gap year misalnya. Ketika kita tadi ya Bu Diana misalnya 8 tahun itu biasanya kan banyak yang tertunda gitu ya. Mungkin sekolahnya tertunda. Ketika peluang itu muncul, oh ternyata ada award atau ada postdoc atau fellowship, biasanya ada batasan umur maksimal 45 tahun atau 40 tahun malah ya sekarang gitu.
Dan isu-isu ini yang coba kita dorong juga di dalam ALMI. Tentunya selain yang lainnya kita punya banyak Pokja, ada Pokja garda depan yang memang bicara sains betul, kemudian Pokja sains masyarakat dan sains dan policy. Jadi selain isu-isu yang memang muncul, kita mencoba mendorong perbaikan kebijakan juga melalui sains kebijakan seperti itu. Terima kasih Mbak Era. Terima kasih Ibu. Jadi mungkin tadi menjawab pertanyaan sebelumnya ya, hasil riset kami ini akan disuarakan kemana? Salah satunya karena kita punya advisory board ALMI, kita akan menyerahkannya dan mencoba untuk melakukan perubahan kebijakan lewat tahap-tahapan ini yang kita coba bangun. Baik, terima kasih banyak karena waktunya sudah habis. Kita kasih round of applause untuk para pembicara yang hebat ini di depan dan selalu menginspirasi, terus menginspirasi dan kita tunggu kabar-kabar baik berikutnya, award-award berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Silakan Ibu untuk kembali ke kursinya masing-masing dan saya kembalikan ke MC untuk mengenalkan pembicara kita dari BRIN, Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi. Baik, terima kasih kepada para pembicara dan Ibu Ella. Sekali lagi dong kita dengerin tepuk tangannya yang meriah. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing session dari Dr. Ajeng Arumsari. Beliau merupakan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN. Diskusi ini akan memiliki tema peluang pendanaan riset STEM dan kiat-kiat lolos memperoleh hibah dari BRIN. Bisa langsung saja kita panggil kepada Ibu Ajeng, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih semua, baik yang di sini ataupun yang di Zoom. Selamat siang dan saya senang banget ya bisa ada di sini, dapat ilmu, dapat cerita-cerita unik menarik ya dari semua pembicara gitu. Baik ternyata nggak cuma kesetaraan gender, tapi gimana kita bisa struggle gitu ya dalam menghadapi hidup. Karena terus saya juga kepikiran, karena kebetulan dulu saya juga peneliti, cuman sekarang kejeblos aja di struktural gitu. Jadi saya agak-agak mikir juga, ntar kalau saya balik ke peneliti saya bisa nggak ya sehebat 3 pembicara tadi. Baik, terima kasih dan mungkin ini sesi terakhir, semoga belum pada lapar. Jadi saya akan berbicara terkait pendanaan. Jadi kalau tadi mungkin ada Bu Dr. Diana yang menyampaikan belum dapat info banyak kalau tentang grant-grant dari luar negeri. Mungkin nanti saya akan memaparkan apa aja sih grant yang BRIN sudah kerjasama joint fundingnya. Gimana ya? Salah nextnya. Oh ya. Jadi BRIN itu berusia 3 tahun, tapi kami sudah cukup banyak berkiprah juga ya. Jadi ada 3 peran BRIN. Yang pertama adalah sebagai pendukung kebijakan. Jadi mendukung kementerian, lembaga, pemerintah daerah terkait dengan kebijakan. Kemudian peran kami adalah sebagai executing agency yang melaksanakan riset. Jadi kami punya 12 organisasi riset, 85 pusat riset, ada 10.000 periset di Indonesia, di BRIN yang tersebar di Indonesia. Kemudian peran kami yang ketiga adalah sebagai funding agency. Jadi sebagai funding agency inilah yang kami cukup sering ditanya ya sama Mbak Ella dan tim terkait gimana sih peran BRIN dalam memfasilitasi pendanaan riset. Sebenarnya tidak hanya sebagai funding agency itu kami tidak hanya terkait dengan research grant, tapi juga terkait dengan researcher mobility dan juga infrastruktur dan pemanfaatan. Jadi dan itu kami membuat suatu sistem yang komprehensif. Jadi tidak hanya bisa menikmati pendanaan riset, tapi juga program lainnya. Dan sebenarnya sebagai funding agency ini kami juga berperan juga dalam Global Research Council Meeting. Jadi ini adalah pertemuan funding agency seluruh dunia, di mana kami salah satunya kami punya working group dan terkait juga dengan ini ya, dengan kesetaraan gender ini. Jadi kami punya working group ADI, salah satunya juga membahas kesetaraan gender dan bagaimana kita juga bisa lebih inklusif
bagi periset-periset seluruh dunia. Yang ini visinya, jadi kami berharap dengan working group ini kami juga bisa sebenarnya mirip juga, kami lagi collect data juga, nanti mungkin saya juga mau ini juga ya melihat data dari tim Maela bahwa sebenarnya periset Indonesia itu seperti apa sih kesetaraan gendernya. Jadi kami juga lagi ngumpulin data juga data-data dari organisasi riset kami, juga dari penerima pendanaan kami terkait kesetaraan gender ini, dan juga mungkin terkait tadi persebaran di pulaunya. Ya mungkin ini gambaran ya. Jadi sebenarnya saya belum update yang Menteri Perempuan di kabinet baru. Tapi pada intinya adalah sebenarnya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memang masih didominasi pria gitu ya. Tapi kalau dilihat dari pejabat di BRIN itu 24% tuh wanita, udah lumayan lah. Kayaknya lumayan sih dibandingkan dari kementerian lain gitu ya. Dan perisetnya juga 40% dibandingkan dengan pria. Jadi kalau saya ngobrol dengan kemarin di GRC meeting itu di funding agency lain itu mungkin lebih sedikit sih persentase perempuannya dibanding pria di negara lain. Dan kami punya 8 skema pendanaan yang hampir semuanya didanai menggunakan dana LPDP, jadi dana abadi penelitian yang dikelola oleh LPDP. Ada 8 skema yang pastinya ini terbuka untuk semua periset ya, tidak hanya periset BRIN tetapi juga periset kampus, kemudian industri, startup, lembaga riset swasta dan lainnya. Nah ini yang gambarannya tadi memang kalau mungkin Maela menyampaikan atau Basim menyampaikan ya, memang gambaran penerima pendanaan di Indonesia itu masih terpusat di Pulau Jawa kebanyakan ya. Kita bisa lihat kami sudah mengelola penerima pendanaan itu lebih dari 1.000, mungkin ada 1.500-an gitu ya. Yang kita lihat yang di Jawa aja udah di angka 1.300. Kalau kita lihat di Papua hanya 2, di Maluku 9, NTT 4. Jadi memang masih timpang ya antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Memang ini menjadi PR kami bagaimana caranya untuk mendorong periset luar Pulau Jawa lebih bisa mengejar penerima di Jawa. Tapi memang kami belum bisa, sampai saat ini kan belum bisa mengkhususkan, maksudnya membedakan. Misalnya, jangan dijadikan satu dong skemanya, misalnya untuk yang luar Jawa dan Pulau Jawa. Memang kami belum bisa, karena ya balik lagi sih kami memang berbasis kompetisi, rekam jejak. Jadi mungkin seperti yang tadi disampaikan di 3 pembicara sebelumnya ya, kata kuncinya ya networking tadi, kolaborasi. Jadi dengan networking, kolaborasi itu akan akan bisa maju bersama antara periset Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan tadi yang seperti saya sampaikan, kami open platform, infrastruktur kami bisa diakses oleh terbuka ya, tidak hanya oleh periset BRIN. Nah itu juga salah satu cara. Kalau tadi mungkin pembicara sebelumnya menyampaikan mungkin infrastruktur di kampus belum lengkap gitu ya, kami sudah lengkap alat-alat canggih itu kayak kami punya, misalnya kayak Cryo-IM, BSL3 dan lainnya, dan itu silakan dimanfaatkan oleh periset yang ada di kampus. Kemudian next. Nah ini gambaran tadi lembaga BRIN dan non BRIN ya penerimanya gitu. Kalau tadi memang kalau dilihat dari persebaran pulau Jawa memang lebih banyak. Tapi kalau dari BRIN dan non BRIN kita lihat sebenarnya penerima dari non BRIN itu lebih banyak dibandingkan periset BRIN. Jadi kalau ada yang mungkin nanya sama periset BRIN balik nanya ke saya, kenapa sih kami nggak dispesialkan gitu ya, kan kami ini ya dari BRIN sendiri gitu. Ya balik lagi kami berbasis kompetisi ya, dan kami tidak mespesifikkan yang periset BRIN akan didahulukan atau diprioritaskan seperti itu. Kemudian kalau dari gendernya kita lihat di sini sebenarnya cukup imbang ya untuk beberapa skema gitu ya. Misalnya di RIM ekspedisi itu 41-59%. Kemudian
Yang menarik adalah hari layar. Hari layar itu malah perempuannya lebih banyak, 53%. Padahal hari layar itu berlayar di laut dalam loh. Dan nggak mungkin cuman beberapa hari gitu ya, pasti minimal mungkin 2 minggu gitu. Dan ternyata tangguh ya, memang wanita kita tuh tangguh gitu. Kemudian untuk rim kompetisi juga di 39,61%. Kemudian ya pada intinya total itu 39% dan 61%. Yang unik itu adalah pengujian produk inovasi kesehatan. Jadi pengujian produk inovasi kesehatan itu pembiayaan yang lebih ke hilirisasi. Jadi ternyata mungkin wanita-wanita kita juga ketika melakukan riset itu sudah berpikir juga terkait lebih ke hilir ya, bagaimana bisa bekerja sama, bisa terkomersialisasi dengan industri. Dan ini adalah skema-skema kami. Jadi yang pertama adalah rim kompetisi. Jadi kalau rim kompetisi ini, jadi kami memang tidak punya skema yang memang spesifik hanya untuk STEM ya. Jadi memang terbuka untuk tema apapun juga. Terutama yang di rim kompetisi ini, jadi tema apapun bisa di-apply di sini. Kemudian ini adalah mungkin gambaran ya. Sebenarnya ada nggak sih riset-riset terkait dengan tema gender? Memang ada 4 topik yang membahas terkait gender di sini. Kemudian yang berikutnya adalah rim ekspedisi. Jadi kalau tadi kata kunci yang rim kompetisi itu adalah tema untuk mendapat pendanaan untuk mendapat dengan apa ya, kata kuncinya itu untuk mendapatkan novelty atau kebaruan. Jadi bagaimana kita ya sebenarnya sama ya kayak kata nulis paper kan juga pasti yang dipentingkan adalah novelty-nya ya. Nah sama untuk yang rim kompetisi itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kebaruan. Tapi kalau untuk yang rim ekspedisi itu lebih ke untuk mendapatkan koleksi ilmiah. Jadi baik rekaman data ataupun spesimen gitu ya, spesimen baru di wilayah-wilayah Indonesia. Nah sebenarnya kalau di rim ekspedisi ini kami sudah mengencourage periset itu untuk menggandeng periset lokal di daerah yang akan dijadikan tempat ekspedisi. Jadi dan itu pun juga sudah kami masukkan ke indikator penilaian. Jadi kami mendorong untuk adanya kolaborasi kuat antara periset mungkin periset di Pulau Jawa dengan periset di luar Pulau Jawa. Karena kan kalau rim ekspedisi biasanya lokusnya itu lokus di luar Jawa. Hanya saja untuk tahun ini kami temanya masih lebih ke sosial, jadi ekspedisi dan eksplorasi keragaman masyarakat dan budaya Indonesia. Mungkin tidak terlalu relate dengan STEM ya. Berikutnya adalah rim invitasi, jadi kami mempunyai skema platform kolaborasi. Jadi ini adalah skema bagaimana kami bisa mengkomprehensifkan antara pendanaan riset, kemudian pemanfaatan infrastruktur dan skema mobilitas periset yang ada di BRIN. Jadi ini terbuka untuk berkolaborasi antara periset BRIN, perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Ada beberapa tema di sini, jadi mulai dari mungkin kalau yang terkait dengan STEM itu lebih ke biologi struktur ya. Jadi bagaimana itu riset terkait dengan misalnya protein, enzim, dengan pemanfaatan infrastruktur cryo-EM dan lainnya. Manajer platformnya itu ada di Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Nanti manajer platform inilah yang bertanggung jawab untuk membuat open call. Kemudian juga ada terkait dengan ekspedisi, kemudian juga ada terkait dengan ada satelit development, kemudian ekskavasi dan lainnya. Kemudian berikutnya adalah rim startup. Jadi kami tahu bahwa yang namanya riset itu kan kita inginnya riset itu nantinya terhilirisasi ya, dimanfaatkan oleh startup ataupun industri. Nah, di sini kami memberikan fasilitasi untuk startup. Bagaimana startup itu bisa memanfaatkan hasil riset, baik hasil riset dari periset BRIN ataupun periset perguruan tinggi, untuk kemudian kita danai sehingga startup itu bisa lebih profitable dan sustainable. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk riset yang kira-kira bisa dikembangkan oleh startup, silakan cari startupnya, nanti startupnya mengajukan ke pendanaan ini. Nanti yang lulus pas pra inkubasi mentoring coaching dia akan bisa mendapatkan pendanaan sampai dengan 300 juta rupiah per tahun selama 2 tahun yang bisa dipakai untuk pengembangan produk, kemudian untuk produksi skala terbatas, untuk pengujian branding ataupun perluasan akses pasar.
Syarat pengusulnya adalah tim pengelola startup itu minimal 3 orang dan berbasis hasil riset, mempunyai izin usaha dan berusia maksimal 3 tahun si startupnya. Jadi tapi startup ini itu tadi ya penuh waktu ya CEO-nya ya, jadi bukan dosen ya. Ini adalah gambaran kami sudah mendanai 74 startup, bidangnya macam-macam, mulai dari pangan, energi, kemudian ada terkait dengan material, kesehatan dan lainnya. Ini adalah contohnya, jadi ada yang terkait misalnya spaghetti gluten free, kemudian juga air madu amylose, drone ataupun alat kesehatan. Berikutnya adalah pengujian produk inovasi kesehatan. Jadi kalau ini seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita periset itu melakukan riset ya, terutama di bidang-bidang OHT, obat fitofarmaka, vaksin, kosmetika, alat kesehatan dan pangan berklaim, mereka membutuhkan biaya pengujian. Jadi, biaya pengujian ini harusnya ditanggung oleh pihak industri, tapi mereka tidak mau karena biaya pengujian itu kan mahal, kemudian lama dan kemungkinan resiko kegagalannya juga sangat besar. Jadi disinilah BRIN menanggung resiko itu. Jadi kami membiayai uji praklinik, uji klinik, tapi kami juga meminta industri berkomitmen untuk ketika pengujian ini berhasil, mereka harus mau untuk mengkomersialisasikan hasil pengujian tersebut. Jadi kami memfasilitasi baik untuk biaya pengujian uji praklinik, kemudian PPUK dan uji klinik. Hal yang sama kami lakukan juga untuk produk pertanian, jadi kami membiayai biaya pengujiannya untuk varietas unggul, pupuk, pestisida, dan lainnya seperti yang terlihat di slide ini. Jadi untuk dua skema ini, pengujian produk inovasi kesehatan dan pengujian produk inovasi pertanian, itu yang mengajukan adalah pihak industri. Tapi pastinya pihak industri ini harus bekerja sama dengan periset, baik perguruan tinggi ataupun periset BRIN ya, ataupun sebenarnya R&D-nya mereka sendiri juga bisa. Jadi bagaimana yang penting sudah proven secara ilmiah, jadi sudah ada kekayaan intelektual, sudah ada publikasinya. Silakan mengajukan ke sini. Kemudian kami juga punya pusat kolaborasi riset. Jadi kalau skema-skema tadi lebih ke pendanaan risetnya, ini adalah pendanaan untuk berkolaborasinya. Jadi bagaimana kami mendorong pihak dari periset dari perguruan tinggi berkolaborasi dengan periset dari BRIN. Nah, di sini ada dua tipe. Jadi yang pertama adalah PKR untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi itu kolaborasi lebih ke kolaborasi riset. Kalau yang kedua itu dengan industri. Tipe industri itu adalah industri yang mengajukan. Karena kami tahu juga industri itu sebenarnya punya segudang masalah gitu ya. Yang kadang mereka sendiri, maksudnya mereka membutuhkan periset untuk bersama-sama memecahkan masalah-masalah di mereka. Nah, jadi kami mempunyai skema ini. Sekali lagi ini skema untuk berkolaborasi, untuk berkoordinasi. Nah, kalau pendanaan risetnya sendiri kami tentunya mendorong mereka untuk mencari pendanaan dari skema-skema kami yang lain. Kemudian tentunya bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada di kami, memanfaatkan skema mobilitas periset. Jadi kami harapkan dari kolaborasi ini nanti akan dihasilkan lebih banyak publikasi bersama, kemudian juga kekayaan intelektual bersama, kemudian mahasiswa bimbingan bersama dan lainnya. Dan berikutnya adalah RIM kolaborasi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apa aja sih grant dari luar negeri? Nah, ini adalah salah satu usaha kami untuk mempunyai kerjasama dengan berbagai macam funding agency dari luar negeri. Sehingga kami bisa membuat nantinya skema joint call, kemudian ada co-funding ataupun kolaboratif program. Nah, ini adalah yang sedang kami jajaki atau sudah kami jajaki. Jadi kami punya kerjasama dengan Bill Melinda Gates Foundation, IDRC Kanada, Tubitak Turki, MIT Malaysia, Asia itu dengan, kalau Asia itu dengan negara-negara Asia Pasifik, kemudian JFSEU itu dengan negara Uni Eropa dan negara ASEAN, koneksi dengan Australia, kemudian Satrap JSPS NEDO itu dengan Jepang, dan juga dengan Cina. Jadi kalau saat ini kami sedang membuka atau akan membuka itu dengan Asia, kemudian JFSEU. Jadi ini nanti kami akan buka call-nya. Saat ini kami juga sedang membuka dengan MIT Malaysia,
ke depan nanti tidak lama lagi kami akan membuka dengan Turki dan China untuk join call-nya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu berminat dengan skema-skema kami yang ini. Yang jelas kalau skema ini artinya Periset Indonesia harus punya kerjasama dengan negara mitra. Jadi kalau tadi misalnya dengan Asia berarti punya kolaborasi dengan periset-periset dari negara Asia Pasifik dan lainnya. Untuk syaratnya memang masing-masing tiap-tiap guideline itu punya syarat masing-masing yang harus dibaca secara detail. Tapi pada intinya adalah mohon ketika membaca guideline teliti membaca terkait template pastinya ya, dan pedoman anggaran apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, karena nggak teliti baca itu bisa mengakibatkan ajuan yang diinginkan itu dipotong. Jadi misalnya kami tidak mengizinkan honor penelitian ya, honor bagi periset, jangan coba-coba mengajukan honor gitu, nanti dipotong gitu. Kemudian belanja modal gitu ya, misalnya kami tidak mengizinkan untuk belanja modal atau belanja alat, ya jangan coba-coba untuk mengajukan belanja alat. Itu sih yang pembelajaran ya, ada hasil evaluasi kami dari joint call yang kemarin itu ya, banyak yang periset dari perguruan tinggi yang masih nggak aware ketika membaca guideline dari kami. Kemudian ini adalah bentuk kolaborasi kami. Jadi yang pertama itu adalah GFS-EU. Jadi ada tema yang akan dibuka itu adalah terkait dengan circular economy, energy supply, kemudian terkait dengan wastewater treatment, tentang lingkungan. Begitu juga dengan SATREP itu lebih ke environment and energy, bioresources, disaster prevention, mitigation, infectious disease control. Kemudian Asia itu terkait dengan health, energy, disaster reduction. Kemudian ini yang Belmont Forum, cuman kemarin baru saja ditutup untuk pre-proposalnya. Kemudian MITE yang saat ini sedang dibuka itu kerjasama dengan Malaysia, itu lebih ke natural products for health, energy, dan agriculture. Untuk Tubitak Turki itu lebih ke lingkungan, information, electronic, health, medicine, food. Kemudian dengan Cina, food, agriculture, energy, dan teknologi transportasi. Untuk WPD PKS itu lebih ke riset sawit. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan mana yang cocok, skema mana yang bisa di ini. Mungkin kalau kelebihannya RIM kolaborasi ini adalah pendananya sampai dengan 1 miliar per tahun per project. Tapi itu termasuk infrastruktur dan mobilitas periset. Kemudian di kami tidak ada pendanaan maksimum. Jadi kecuali tadi ya, PKR itu di kisaran 200 juta, di startup itu di kisaran 300. Tapi yang lainnya kami tidak ada misalnya di RIM kompetisi gitu ya, silakan mau mengajukan berapapun. Yang penting nanti kami akan menilai kelayakannya. Jadi misalnya ajuan bahan kimia itu benar-benar memang sesuai dengan kondisi atau enggak, atau jangan-jangan sebenarnya dia lebih udah deh mumpung ini saya beli bahan kimia yang kira-kira bisa saya pakai untuk 3 tahun gitu. Nah itu biasanya kami ngecek dari situ. Kemudian tapi balik lagi mohon itu ya terkait apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan itu menjadi highlight sih kalau menurut saya. Kemudian juga sebenarnya di skema kami itu dibuka sepanjang tahun, jadi silakan kapanpun bisa apply, kecuali kalau untuk yang skema RIM kolaborasi ini ya, karena kami kan bekerja sama dengan berbagai funding agency, otomatis ada deadline-nya yang memang harus Bapak Ibu ikuti. Kemudian pada intinya adalah skema-skema kami ini sudah memenuhi TRL, jadi TRL 1 sampai dengan TRL hilirisasi itu sudah ada skemanya masing-masing. Jadi silakan dipilih mana yang paling cocok dengan kepakaran Bapak Ibu, dengan memang riset Bapak Ibu yang lakukan sekarang, apakah lebih ke untuk mendapatkan novelty atau memang bekerja sama dengan industri hilirisasi atau apapun. Silakan disesuaikan. Kemudian ini adalah website kami, semua ada di sini terkait dengan syarat, template, pedoman, dan cara dan submitnya pun juga melalui sistem online ini. Kemudian ini kami juga punya coaching klinik setiap Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga di jam 9 sampai 10.30 melalui Zoom. Jadi silakan
bisa menanyakan apapun di sini. Tim kami akan siap menjawab segala pertanyaan dan bisa berdiskusi terkait syarat atau apapun. Mungkin dari saya itu, terima kasih banyak dan kami tutup bahwa pada intinya adalah bagaimana kita bisa ini ya, bisa menjadi wanita yang lebih berdikari untuk kemajuan bangsa ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ajeng. Mohon berkenan kalau ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan? Di di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa berkontak di jadi semua filenya ini akan ada di website kami di LPM Women in STEM sehingga nanti bisa diakses yang menjadi interestnya gitu ya. Mungkin tentang dana dari BRIN nanti bisa lihat di PowerPoint-nya Ibu Ajeng, Dr. Ajeng. Terima kasih banyak Dr. Ajeng. Oke, saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Terima kasih.